Kak Anies ini kan selalu diidentikan dengan politik identitas ya, sejak Pilgub 2017. Nah, kemarin itu kan Kak Anies dan Gus Imin sempat menghadiri acara di Masjid Al-Zikra yang berafiliasi dengan GNPF dan Rizik Syihab. Bahkan mereka menyodorkan fakta integritas bila ingin didukung. Apakah tidak khawatir dengan berkunjung seperti itu kembali disematkan tudingan politik identitas itu, dan apakah setuju dengan fakta-fakta yang disodorkan? Ya, ketika kami mengikuti Pilkada 2017, saya mendapatkan dukungan dari berbagai unsur masyarakat. Lintas agama, lintas etnis, lintas kelompok, lintas profesi. Dan saya tidak melihat mereka sebagai orang bukan warga Jakarta. Mereka adalah warga Jakarta yang punya kesempatan yang sama untuk mendengarkan pandangan calon gubernurnya dan untuk mereka menyampaikan aspirasi kepada calon gubernurnya. Seperti juga sekarang, saya berjumpa dengan semua kelompok, dari mulai kelompok agama apa saja, kelompok profesi apa saja, dari mulai kelompok etnis apa saja. Jadi saya menempatkan mereka semuanya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak yang sama di hadapan para calon. Dan ketika saya bertugas di Jakarta, cara saya membuat kebijakan dengan merujuk prinsip keadilan, prinsip kepentingan publik, prinsip saintifik, dan aturan undang-undang termasuk Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seluruh peraturan yang ada. Bukan kebijakan berdasarkan aspirasi 1-2 kelompok. Dan silahkan dicek aja di Jakarta kemarin. Nah, yang jadi problem menurut saya, justru selama ini ada kelompok-kelompok yang negara tidak mau memberikan kesempatan yang sama. Dimusuhi, dijauhi, seakan-akan bukan warga Indonesia, seakan-akan tidak punya hak yang sama untuk berada di Republik ini. Nah, cara berpikir begitu yang membuat kita lalu tidak lagi adil. Loh, kok yang lain-lain diterima, ada 1-2 kelompok yang tidak akan pernah diterima. Memangnya bukan warga negara Indonesia? Memang mereka nggak boleh kesempatan. Dan ketika mereka meminta sesuatu, apapun kelompoknya, tanyakan, ini sejalan tidak dengan prinsip Undang-Undang Dasar 45? Sejalan nggak dengan prinsip konstitusi kita? Kalau sejalan, lah bukan lagi kepentingan kita untuk dilaksanakan. Jadi saya malah ingin mengajak kepada semua, salah satu problem utama di negeri ini adalah ketika pemegang kewenangan dari rakyat menutup diri untuk berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada di bangsa ini. Mau ketemu dengan semua kecuali A, B, C, D, E. Nah terus gimana kita bisa menyatakan kami adil? Semua warga Jakarta, semua warga Indonesia berhak. Dan ketika berinteraksi bukan berarti kemudian setuju dengan semua pandangannya. Dan bukan berarti kemudian kita akan menjalankan apa yang diaspirasikan. Ketika bicara kebijakan, maka kebijakan kita harus merujuk pada konstitusi, harus merujuk pada semua perundangan yang ada. Begitu Kak Uni, terima kasih.